Cek, cek. Shalom. Salam. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Biarlah pada pagi yang indah ini kita bersekutu bersama-sama di tempat ini. Sebelum kita memulai, kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita persiapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, ayat 1, 2, dan 3. Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Di depan tatamu memberi mahkotanya, segenap malaikat sujud menyembah Tuhan yang ada selama-lamanya. Ayat ketiga, jemaat sedang berdiri. Suci, 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 walau tersembunyi, bersama nampak wajah-Mu. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kebangkitan-Mu, dan supaya kami merindukan satu susu yang murni, yang tidak berbaur, agar iman percaya kami
makin bertumbuh, bahwa kami juga akan bangkit dari kematian menuju hidup kekal bagi orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Kata-kata bela musik menang, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Yang kepada ini, tidakkah itu kau rasa? Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. 2, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 4, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Ayat kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 269 ayat 1 dan 2. Kemana kau arahkan langkahmu, kami ikuti tarajan dan berjalan tak lesu. Lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah
telah membimbing kami, Yesus telah membimbing kami ke kota-Nya yang Yesus telah membimbing kami ke kota-Nya yang kudus. Marilah kita mendengarkan epistel yang diambil dari Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Bahwa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Marilah kita mengaku iman percaya kita
Sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 24 April 2022. Salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Sehingga dalam kesempatan ini kita masih dapat beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti lewat virtual Zoom dari rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya. 2 nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. 3, keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu, tanggal 17 April 2022. Persembahan kantong pertama 186.000, kantong kedua 130.000, dan kantong ketiga 136.000. Jumlah keseluruhan Rp452.000. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, di mana kami sampai hari ini Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berterima kasih Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami yakin Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami, di dalam gereja-Mu yang kudus ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini, yang sudah hadir di dalam rumah-Mu yang kudus ini, di gereja-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkatinya. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih bermalas-malasan untuk bisa mengikuti ibadah ini, baik di rumah maupun di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Engkau memberikan keleluasaan di dalam hatinya untuk bisa memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan tidak menutup pintu hatinya. Engkau senantiasa membukakan pintu hatinya untuk memuji dan memuliakan Engkau.
Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami atau jemaat kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan yang luar biasa. Jamah tubuhnya ya Tuhan, mau memberikan kekuatan dan kesembuhan. Agar senantiasa bisa memuji dan memuliakan Engkau. Dan senantiasa Kau berikan kekuatan untuk bisa mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi bangsa ini ya Tuhan. Bagi petinggi-petinggi ya Tuhan. Biarlah mereka yang memimpin. Kau memberikan kebijakan. Kau memberikan kekuatan agar kami memperoleh hikmat dan bijaksana lewat pemimpin-pemimpin yang sudah diberikan kekuatan ya Tuhan. Hati dan pikiran mereka, biarlah kami senantiasa mengikuti aturan-aturan yang berlaku, terlebih-lebih dalam kondisi seperti saat ini yang mungkin masih dalam pandemi ini ya Tuhan. Kiranya biarlah semuanya berlalu seturut kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman untuk kita semua ya Tuhan. Urapi beliau ya Tuhan, mulut dan bibirnya, agar firman yang akan disampaikan dapat memperkuat iman percaya kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan dalam 1 minggu ini ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk dapat mempergunakan persembahan ini untuk perluasan gereja-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terlebih-lebih jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah tangan-tangan mereka yang sudah memberikan persembahan, Kau senantiasa memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya doa kami yang mungkin di hadapan-Mu belum sempurna ini ya Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Agar dosa dan pelanggaran kami Engkau berikan pengampunan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan, kita baca firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan seterusnya sambil memberikan persembahan kita yang pertama dan kedua. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya,
waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Kita berdoa. Inilah yang menjadi pengakuan kami melalui mulut dan bibir kami, bahwa bagi Yesus semuanya waktu dan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah membukakan pintu surga bagi kami. Jika kami datang bertobat, memuji, memuliakan Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan menelaah sebagian dari firman-Mu melalui dari kisah para rasul ini, melalui perjalanan Saulus menjadi Paulus. Biarlah firman-Mu bisa menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami jadikan terang di dalam kami menjalani hidup kami. Kuasai ya Tuhan hati, jiwa, pikiran kami, agar tidak mengembara kemana-mana, akan tetapi tertuju kepada firman-Mu yang akan kami sampaikan. Bersabdalah Engkau ya Bapa, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, kita mulai membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Diberi atas judul perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Allah yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan pujian kita. Dan
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi topik kita pada saat ini adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Paulus mengalami perubahan hidup dalam dirinya ketika ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini terjadi ketika Saulus mengadakan perjalanan menuju ke Damsyik. Dari Damsyiklah mulai terlihat suatu perubahan di dalam diri Paulus, dan perubahan itu semakin hari semakin terlihat dan semakin nampak dalam kehidupannya begitu jelas dalam kehidupan selanjutnya sampai pada akhir hayat Paulus. Pertobatan menjadi titik awal perubahan hidup seseorang. Atau dengan kata lain, seseorang akan mengalami perubahan hidup dalam dirinya tak kala ia mengalami pertobatan yang terkonfirmasi melalui perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Pertobatan Saulus dapat kita baca dikisahkan di dalam pasal 22, di sana mulai dari ayat 4 sampai 16, dan di ayat 26, ayat 12 dan 18. Saulus lahir dan dididik di kota Tarsus, yaitu di tanah Kilikia, yaitu yang bukan Yahudi. Dia belajar di Yerusalem pada suatu rabi yang bernama Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang rabi yang terkenal pada zaman itu. Dia dikenal sebagai, Saulus dikenal sebagai murid yang sangat cerdas dan sangat cemerlang sekali. Dan seorang Farisi yang sangat bersemangat. Kemudian Saulus memainkan peran sebagai wali atau wakil orang Yahudi yang paling gigih di dalam menganiaya gereja. Kekejaman penganiayaan dilukiskan dalam nats, yaitu dalam ayat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 10 dan 11. Boleh kita baca di ayat 10 dan 11 dikisahkan di sana. Ayat 10, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ayat 11, dalam rumah-rumah ibadah aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Hal ini juga yang terlihat dalam nats kita, dalam bacaan kita di pasal 9 ini. Untuk memudahkan Saulus untuk menangkap orang Kristen dengan meminta surat kuasa dari imam-imam besar yang memiliki wewenang yang besar atas nama agama. Bahwa Saulus sebagai utusan yang akan menangkap orang Kristen, dalam nats ini dikatakan, disebut yang mengikuti jalan Tuhan, yang dianggap telah mengikuti jalan yang sesat. Maka ayat 1 dan ayat 2 ini dapat melihat dengan jelas bagaimana latar belakang Saulus atau Paulus
sebelum Tuhan menangkapnya sebagai pekabar Injil, bahwa Saulus adalah seorang yang sangat gigih dengan penuh semangat untuk melenyapkan ajaran kekristenan ketika itu. Kemudian kita beranjak kepada ayat 3 sampai ayat 6. Setelah Saulus mendapatkan kuasa dari imam besar, maka dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Namun dalam perjalanan ke Damsyik terjadi sesuatu peristiwa yang sangat dahsyat sehingga membuat dia matanya buta dan dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum selama 3 hari. Peristiwa yang terjadi itu adalah yang pertama dikatakan di sana, cahaya yang memancar dari langit mengelilingi Saulus. Dalam pancaran cahaya itu ada suara Tuhan yang berbicara kepada Saulus. Namun Saulus tidak dapat melihat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ada percakapan antara Saulus dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam percakapan singkat itu ada hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan, bahwa Yesus memperkenalkan diri sebagai korban tindakan penganiayaan Saulus. Walaupun yang hendak dianiaya Saulus adalah orang Kristen, tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa yang teraniaya adalah Tuhan Yesus sendiri. Di sini kita dapat melihat betapa dalamnya kasih Tuhan kepada umatnya. Bahwa Tuhan turut menderita jika umatnya mendapat penderitaan. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan suatu perintah supaya Saulus pergi dan melakukan apa yang Tuhan rencanakan melalui Saulus. Di sini juga kita melihat, sekalipun Saulus telah memiliki tekad yang kuat dari dalam dirinya dan mempersiapkan dengan matang segala rencana untuk menangkap orang Kristen, namun Tuhan berkuasa untuk mengubah rencana jahatnya menjadi kebaikan bagi orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara sekalian, teks ini ada beberapa hal yang hendak dijelaskan kepada kita. Yang pertama, bagaimana latar belakang Paulus sebelum pertobatannya. Dahulu Saulus adalah seorang yang penganiaya orang Kristen, yang berusaha agar ajaran kekristenan tidak semakin menyebar. Maka Saulus melakukan rencana yang sangat matang untuk mewujudkan keinginannya menganiaya dan menangkap orang-orang Kristen. Yang kedua, penderitaan yang dialami orang Kristen karena penganiayaan adalah penderitaan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jika jemaat dianiaya, maka yang teraniaya adalah Tuhan. Sebab jemaat adalah tubuh Kristus sendiri yang hidup. Yang ketiga, Tuhan berkuasa mengubahkan pekerjaan yang jahat menjadi kebaikan. Bahkan Tuhan berkuasa untuk mengubah seseorang penganiaya menjadi berbalik menjadi pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang menjadi renungan kita di dalam Minggu Kuasi Modogeniti ini, yaitu seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir adalah suatu sikap iman kita setelah menghayati kematian Kristus dan kebangkitannya dari kematian. Kita memperoleh hidup yang baru, yaitu hidup yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari kuasa maut.
Hidup kita yang lama telah dibenamkan dalam kematian Tuhan Yesus, dan sekarang kita dilahirkan dalam hidup baru dalam kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir seutuhnya menggantungkan hidupnya kepada yang melahirkannya. Dan ibu yang melahirkannya dengan penuh kasih akan merawat, akan membesarkan, dan memberikan apa yang dibutuhkan anaknya yang dilahirkannya. Dengan penuh penderitaan, Tuhan menanggung akibat dosa kita. Dan setelah Dia memenangkan kita dari penderitaan dosa dan kuasa maut, Dia melahirkan kita untuk memperoleh hidup yang baru di dalam kuasa-Nya. Demikianlah yang Tuhan perbuat buat kita. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kita, seperti bayi yang baru lahir, Tuhan menyertai dan melindungi kita seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Walaupun Saulus begitu ganas dan gigih menganiaya dan hendak menangkap mereka, namun Tuhan bekerja untuk melindungi jemaatnya dari keganasan Paulus. Bahkan Saulus yang ganas diubah Tuhan menjadi pelayan Tuhan untuk melindungi jemaat Tuhan. Yang kedua, dari nats ini kita saksikan bagaimana perkataan Tuhan yang begitu indahnya, yang memperlihatkan kepada kita betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita dengan mengatakan, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Seberat apapun penderitaan yang kita alami dalam hidup kita ini, Tuhan Yesus juga turut merasakan penderitaan kita. Dari sini kita belajar bahwa kita tidak pernah sendiri. Setiap pergumulan hidup kita, ingatlah ada Tuhan selalu yang senantiasa mendampingi kita, selalu ambil bagian dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, Tuhan berkuasa untuk mengubah. Tuhan berkuasa untuk memakai keadaan dari yang buruk menjadi kebaikan. Seperti kejahatan yang dirancangkan oleh Saulus, diubahkan Tuhan menjadi kebaikan bagi jemaat Tuhan. Maka, seburuk apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, jangan kita berputus asa menganggap nasi sudah bubur, sehingga kita putus harapan seakan tidak ada lagi jalan keluar. Firman Tuhan mengajak kita untuk memiliki pandangan yang luas bahwa kita ada bersama dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan di dalam segenap aspek kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, sebagai wujud nyata bahwa kita telah menghayati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus yang menyaksikan kebangkitan Tuhan, sepatutnya lah kita mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Penghayatan kita akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus harus diubahkan dari hidup kita yang lama menuju kepada hidup yang baru. Hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang adalah hidup yang baru. Jangan kembali lagi dalam kehidupan yang lama.
Layanilah Tuhan dengan keadaan sekarang ini. Baca Alkitab setiap hari. Berdoa setiap hari kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas cinta-Mu yang luar biasa, yang telah Tuhan nyatakan ke dalam kami umat Tuhan. Sungguh Engkau ya Tuhan adalah pembela kami. Sungguh Engkau ya Tuhan adalah penolong dan perlindungan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu yang luar biasa, yang tetap menolong kami. Tetaplah Engkau Tuhan mengasihi kami umat-Mu yang penuh dosa dan noda ini. Supaya tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kami tetap merindukan susu yang tidak berbaur. Dan kami sudah lahir baru dari penebusan Kristus Yesus Tuhan kami di kayu salib. Inilah penyataan iman kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang senantiasa akan merubah keadaan kami. Engkau adalah Allah yang ajaib, yang senantiasa memberikan, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan, banyak harapan-harapan dan impian kami senantiasa dalam hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa menjawabnya. Engkau Tuhan yang menunjukkan jalan yang terbaik untuk kami lalui. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa setia menolong kami. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Memberikan perlindungan kepada setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang akan memulihkan kesehatan kami. Engkau Tuhan yang akan memulihkan rumah tangga kami. Kami percaya bahwa firman-Mu yang hidup senantiasa untuk bersemayam dalam rumah tangga kami. Dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga melalui firman-Mu kami boleh dituntun, kami boleh dipulihkan dari keterpurukan kami. Terima kasih Bapa di surga atas hari-hari yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah juga Tuhan di dalam 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan tetap senantiasa yang menolong kami, yang menyertai kami, yang memberkati kami dalam kehidupan kami. Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, supaya kami boleh terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, jua kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, untuk kami berdoa kepada amang kami, amang situa, amang silalahi, yang telah Tuhan semakin pulihkan dari sakit penyakitnya. Semakin berkaryalah Engkau ya Tuhan dalam tubuh amang. Berkati setiap obat-obat yang dimakan dan yang diminum. Biarlah kuasa Tuhan tetap tercurah, terpancar dalam tubuh amang ini. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata. Dan kami boleh menyaksikan bahwa janji Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, beri kekuatan juga kepada Inang Silalahi yang merawat, menjaga, melayani amang kami. Berikan hikmat kesabaran yang daripada Tuhan. Tolong Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan juga hati yang tulus di dalam melakukan segala sesuatu untuk pemulihan amang kami, Silalahi, yang kami kasihi dan juga yang mengasihi kami. Demikian Tuhan setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan berlimpah berkat dan rahmat Engkau curahkan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jikalau mereka Tuhan juga yang mengikuti ibadah ini dari rumah, biarlah juga Tuhan berkat yang sama Tuhan berikan kepada mereka.
supaya kami juga sama-sama dapat memuji, bersukacita bersama-sama dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, juga firman-Mu yang telah kami sampaikan, biarlah itu dapat berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami lepas pribadi. Di atas segalanya Tuhan, ampunkan segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala anugerah dan berkat Tuhan yang hendak Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita persiapkan persembahan kita yang ketiga, seraya kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan seterusnya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersinar,
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Coba buka suara. Ada Amang Silalahi? Iya. Halo, Amang. Ya, berdirilah tanya sini juga. Shalom, Amang Silalahi, Inang Silalahi. Selamat hari Minggu, Open Camp. Halo Inang. Coba. Halo Amang. Iya Inang. Selamat hari Halo, Minggu. Ya, Selamat hari Minggu Inang. Amang Ina. ya terima Inang, kasih. Amang izin bertanya gimana keadaan Amang Silalahi? Ya, nanti saya sampaikan salamnya. Ya, ada salam dari. Ya, terima kasih. Iya Inang. Inang, Amang sekarang posisi di mana ini Inang? Masih di Ya. Jakarta? Masih di Jakarta atau sudah di Surabaya Inang ini? Ini di Jakarta di RSPAD. Oh masih di Jakarta Iya. Inang ya? Iya. Ya, di ruang intensive care ya. Ya, Oh di ICU ya. Oh, masih di ICU. Ya, masih belum. Kalau besok kondisinya stabil, dipindah ke kamar. Oh, Ya, mohon doanya. oh Iya, ya, kami Inang. doakan dari sini, Nang. Ya Inang, kita tetap berdoa, kita bawa Gumuli di dalam doa, biar Inang juga tetap sehat, kuat di dalam mendampingi Amang Silalahi, ya Inang ya. Juga Amin. Amang juga Ya. melalui tangan-tangan dokter, perawat boleh cepat dipulihkan Tuhan ya Inang ya. Oke, selamat Terima hari Minggu kasih. Inang. Salam Selamat hari kami Minggu. untuk Amang dan juga keluarga semua Inang. Horas Inang. God Horas. bless Selamat you hari. Inang, Amang. Oke.